Iya, halo, selamat sore sahabat Sabda semua. Senang banget bisa ketemu lagi pada sore hari ini dalam acara Kenal Ilsa dan hari ini kita akan sesinya itu tentang kenal mitra dan hari ini saya tidak akan sendiri pastinya namanya kenal mitra, pasti ada mitranya gitu ya. Kita akan mengundang salah satu pelayan anak yang sudah begitu apa ya, malang melintang di dunia persilatan pelayanan anak. Eh, Salah satu orang yang saya tahu sangat ramah dengan anak-anak, punya hati untuk anak-anak, dan saat ini beliau juga melayani di organisasi ya pelayanan anak, yaitu di Footprints ya. Ya, sekarang saya mau menyapa. Halo Pak Wawan, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Evi. Senang Iya nih sekali Pak. ya bisa ketemu. Iya, ini kalau ketemu Pak Wawan saya seringnya senyum-senyum aja nih Pak. Kenapa? Pak Wawan lucu soalnya. Imut ya? Iya, biasanya kan apa? Kalau pelayan anak itu biasanya begitu ketemu kita langsung tahu nih pelayan anak kalau wajahnya ramah gitu-gitu ya kayak Pak Wawan juga nih ya. Iya. Iya, Pak Wawan nih ya karena waktunya pendek banget. Sekarang kita mau buka dulu dalam doa sambil juga nanti ada beberapa rekan yang akan bergabung kembali ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk nanti kita masuk lebih banyak kenal dengan Pak Wawan dan juga Footprint Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Khususnya pada sore hari ini kami akan sama-sama belajar, sama-sama mendengar sharing tentang pelayanan yang boleh Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan di Footprints melalui sharing dari Pak Wawan. Kiranya Tuhan menolong supaya semua sahabat sabda juga bisa mengikuti dengan baik, teman-teman juga bisa melihat betapa Tuhan Engkau bekerja luar biasa, khususnya Tuhan dalam pelayanan anak dan kami juga bisa belajar beberapa ide seputar Paskah juga yang akan disampaikan oleh Pak Wawan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan dari awal sampai akhirnya ngobrol-ngobrol kami pada sore hari ini. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik Pak Wawan. Ya, nah sebelum Pak Wawan nanti kenal lebih dalam, ini ya rekan-rekan di rumah, mungkin ada yang baru bergabung ya. Silakan nih Pak Wawan memperkenalkan diri sendiri daripada ada saya yang ngomong, malah salah nanti ya. Ya, silakan Iya. Pak Wawan bisa memperkenalkan diri Pak. Iya, saya akan memperkenalkan diri, tapi ini saya punya tayangan ya, tayangan yang bisa mungkin bisa membuat kita bisa mengenal lebih dekat tentang saya bahwa perkenalkan nama saya itu Purnawan Kristanto. Saya adalah pegiat pelayanan anak ya dengan mendirikan Yayasan Sekolah Minggu Indonesia yang aktivitas utamanya itu adalah menerbitkan renungan anak Footprints dan menjadi trainer di berbagai kota di Hmm. Indonesia. Kemudian saya juga pegiat media sosial. Dulu pernah menjadi blogger di Sabda Space, salah satu blogger yang aktif di sana dulu. Ya, Kemudian di Kompasiana, jadi YouTuber juga sudah wow. 12 ribuan subscribernya. Kemudian juga menulis, saya menulis lebih dari 25 judul buku yang diterbitkan di Andi, kemudian BPK Gunung Mulia, dan Mhm. Metanoia. Kemudian ratusan renungan, dan kalau ada bencana, biasanya saya juga turun di dalam eh, ke lapangan untuk tanggap bencana, dan saya juga pegiat lintas iman di Klaten di FKUB Kebersamaan, dan Mhm. yang terakhir ini pendiri Yayasan Literasi Indonesia Maya yang tujuannya itu meningkatkan literasi secara digital supaya kita semakin cerdas di dalam mencermati perkembangan digital. Saya kira itu kenalan singkat saya, Kak Evi. Ini perkenalan baru singkat ini ya Pak ya, yang panjang juga Iya. ada ya Pak ya. Wah, Iya. ini apa teman-teman ya semua bisa lihat ya pelayanan Pak Wawan selama ini dan di tengah-tengah kesibukan beliau ya, beliau masih menyempatkan diri untuk bisa menyapa teman-teman semua di sini ya, senang sekali. Jadi mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, ini namanya kan kenal mitra nih ya Pak ya. Ya. Bagaimana nih Pak Wawan ingat gak sih bagaimana awalnya tahu atau kenal tentang Sabda sehingga sampai sekarang tuh kita bermitra nih Pak dalam pelayanan? Iya, kita sudah lama kenalan itu lama sekali ya. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun lah. Lebih Kenal pertama Pak, ya, lebih ya. lebih banget. Kenal pertama ya ketika masih ada itu masih pakai email itu kita bikin grup pakai email Ya. di situ lalu banyak debat-debat di sana saya mengamati kemudian
paling yang paling dekat dengan saya itu adalah program Sabda Alkitab. Karena mengapa? Karena itu adalah alat utama saya di dalam menulis. Dan saya banyak terbantu program-program Sabda Alkitab itu dengan berbagai tafsiran dan bahan-bahan di sana itu membuat saya produktif dalam menulis dan juga di dalam pelayanan anak. Nah, setelah itu ikut Sabda Space ya, blog di Sabda Space, lalu kemudian ada Kopdar, Kopi Darat, dan disitulah ya berinteraksi dengan teman-teman di ILSA. Dari situ kami itu sering bertemu dalam berbagai macam kesempatan, Ceng. Itu kalau yang saya ingat ya. Iya Pak, kita juga sering kerja sama nih Pak ya. Misalnya kita ada seminar tentang kepenulisan gitu ya Pak ya. Iya, Bahkan dulu pernah ada seminar-seminar tentang pelayanan anak. Kita juga kerja sama barengan Pak Wawan ini ya, untuk kita bisa memperlengkapi para penulis maupun pelayan anak di Indonesia. Terutama nih kalau Pak Wawan ini juga punya fokus hatinya juga di bidang digital gitu ya Pak ya. Ya. Jadi banget nih sama pelayanan. Sama ya, kita punya passion yang sama. Iya. Iya, jadi ya bersyukur ya sampai hari ini menjadi salah satu teman dan mitra Sabda yang cukup kuat juga. Nah, ini tadi kita udah lihat nih banyak biodatanya Pak Wawan. Selain jadi penulis, public speaking, aktif dalam berbagai pelayanan anak ini ya. Tadi Pak Wawan juga bilang juga mendirikan Yayasan Sekolah Minggu atau Footprints juga ya. Mungkin Pak Wawan silahkan nih, sesi ini bisa sharing banyak tentang Footprints yang saat ini Bapak aktif di dalamnya. Iya. Ini lembaga ini belum lama berdiri ya, tapi kami bersyukur bahwa bisa terlaksana karena saya mau sharing dengan teman-teman, kemudian dengan Kak Tina, Agustina Wijayani, dan beberapa teman itu sepakat untuk mendirikan Footprints dengan badan hukumnya yaitu Yayasan Sekolah Minggu Indonesia. Nah, Footprints sendiri adalah renungan anak dengan sistem volume yang berisi renungan untuk 30 hari yang disusun secara interaktif gitu ya. Dan inovatif begitu dan cukup disukai anak-anak. Kemudian mengapa kami mendirikan pelayanan anak dengan Yayasan Sekolah Minggu Indonesia? Karena kami itu melihat ada lubang yang besar di pelayanan gereja yang belum terisi. Pelayanan anak itu masih sporadis, parsial, dan juga belum banyak gereja yang menekuni pelayanan ini secara serius. Bagian besar bahkan masih mengabaikan, kemudian anggaran-anggarannya tidak banyak, kemudian perhatian para pemimpin gereja terhadap pelayanan anak itu kurang begitu serius lah. Padahal kalau kita menyadari bahwa 20 tahun yang akan datang itulah gereja yang seperti apa pelayanan anak ya. Pelayanan anak saat ini itu mencerminkan keadaan gereja 20 tahun yang akan datang. Kalau abai melayani anak pada tahun sekarang memang tidak akan segera terlihat, tapi 20 tahun yang akan datang itu gereja bisa menjadi seperti di Eropa, akan ditinggalkan oleh jemaatnya begitu ya. Maka kami kemudian membuat Yayasan Sekolah Minggu Indonesia ini, termasuk juga karena kami prihatin ada banyak kurikulum, kemudian alat-alat peraga yang langka, dan guru-guru sekolah minggunya itu kurang terlatih. Mereka tidak terampil dan mereka kebingungan untuk mencari bahan-bahan untuk pengajaran. Nah, dari situlah kemudian kami mendirikan Yayasan Sekolah Minggu Indonesia. Nah, visinya itu adalah untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa anak-anak Indonesia bagi Kristus. Kemudian misinya itu menjalin sinergi di antara berbagai institusi pelayanan anak. Seperti sekarang ini kami senang selalu bekerja sama dengan ILSA karena kami memiliki kerinduan supaya bisa berbagi beban dan juga bisa berbagi peran. Sekarang ini tidak ada yang namanya lembaga super ya. Semua lembaga itu harus berjejaring untuk bisa lebih efektif lagi. Kemudian kami juga mempunyai misi memperlengkapi dan memberdayakan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan anak. Tidak hanya anak-anak yang dijangkau, tapi juga para pegiat anak itu yang dijangkau dengan berbagai macam cara begitu. Kemudian renungan Footprint tadi itu kami terbitkan secara teratur ya. Jadi setiap anak itu nanti setiap hari itu bisa bersaat teduh secara teratur karena
tidak hanya orang dewasa saja yang butuh untuk bersaat teduh, anak-anak juga butuh saat teduh. Kemudian interaktif di situ di dalam setiap bacaannya, setiap harinya itu mengajak anak-anak untuk mengerjakan kuis, membaca apa ada tugas-tugas, kemudian ada juga trivia. Trivia itu informasi-informasi yang berkaitan dengan bacaan kita. Kemudian informatif ya, yang bisa memperkaya wawasan dan menolong anak-anak mendalami firman Tuhan. Nah, saya kira itu yang bisa saya bagikan tentang YSMI begitu. Wow, jadi apa dari pertama dari kegalauan, panggilan, dan juga Tuhan tajamkan nih ya Pak ya mau arah kemana untuk pelayanan yayasan sekolah minggu dan akhirnya jadilah juga salah satu pelayanannya itu Footprints. Ini saya juga ngikutin loh Pak. Oh iya, Ya oh iya, sangat menarik. tambah satu lagi ya karena ini dicetak juga, Ya, dicetak. Tetapi sekarang kami juga membagikan renungan Footprint ini karena ada beberapa orang yang mungkin kalau dicetak itu untuk ongkos kirimnya sangat mahal begitu, lalu kami betul. bagikan secara digital, bisa dibagikan Hmm. lewat lewat WhatsApp begitu. Jadi Mhm, nanti kalau mhm. ada kakak-kakak yang berminat untuk apa, untuk mendapatkannya nanti bisa menghubungi kami. Kami bagikan itu secara digital begitu. Oke, oke, siap-siap ya. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman semua ini ya. Nanti kita bisa kontak juga ke Pak Wawan. Ini bagus banget juga buat anak-anak sekolah minggu karena biblical sekali ya. Sesuai juga dengan apa yang menjadi prinsip sabda. Jadi anak-anak sejak kecil sudah diajar untuk melakukan studi Alkitab ya Pak ya. Iya, betul. Iya, Supaya oh, mereka tidak alergi gitu loh. Alkitab itu iya, dianggap menyenangkan, fun. Ternyata banyak yang bisa digali. Jangan iya, dianggap sebagai yang kaku terus iya, membosankan begitu. iya. Oke, thank you Pak Wawan. Nah, kegiatan unggulan dari Footprints apa nih Pak? Iya, karena kami ini masih tim kecil ya, masih belum banyak anggotanya atau mungkin belum banyak stafnya, maka kami belum banyak melakukan hal-hal yang banyak. Tapi yang tugas apa kegiatan utama kami itu adalah menerbitkan renungan anak ini ya, menerbitkan renungan anak Footprint itu kami terbitkan secara berurutan, mulai dari perjanjian baru dulu, mulai dari Matius, kemudian maju ke depan sampai Wahyu sudah selesai. Kemudian sekarang beralih ke perjanjian lama. Itu mulai dari kejadian sekarang sudah Mhm. selesai sampai Mazmur ya. Itu yang kami terbitkan setiap bulan. Setiap bulan kami terbitkan sekarang sudah sampai volume ke 69. Wow. 69 sehingga itulah yang menjadi kegiatan rutin kami ya. Saya sama Kak Tina kebetulan Mhm. adalah seorang penulis. Nah, kami apa menggunakan talenta itu untuk pelayanan anak di bidang penulisan renungan dan juga menulis untuk buku-buku ya. Ada buku-buku yang memang ditujukan bagi guru-guru sekolah minggu begitu. Lalu yang kedua pelatihan. Hmm. Pelatihan untuk guru sekolah minggu ya, ada juga pelatihan menulis, tapi kebanyakan pelatihan untuk guru sekolah minggu secara onsite dan online. Yang online banyak dilakukan pada masa pandemi yang lalu. Kemudian onsite itu sudah di berbagai macam kota ya, dari Medan, Mhm. kemudian berbagai kota di Jawa, ada banyak di Jawa, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian pernah di Manado, kemudian di Mataram atau di Lombok, di Sumba, di Kupang, di Timur Tengah Selatan, dan di berbagai tempat yang lain begitu. Itu untuk pelatihan, pelatihan onsite. Jadi kalau kakak-kakak nanti memerlukan pelatihan, silahkan nanti hubungi kami akan dengan senang hati melatih. Kemudian bagaimana kalau terkendala ongkos, hubungi saja dulu ya. Kita jangan Mhm. sampai biaya itu menghalangi kita untuk maju ya. Kita doakan bersama-sama, kita cari solusinya. Jangan sampai keinginan untuk maju itu terhambat gara-gara eh, ini ya karena biaya gitu kan. Nanti kita bisa misalnya online, kita adakan online atau Iya. bagaimana lah caranya begitu. Jadi jangan sampai kita mudah menyerah begitu karena tidak ada biaya. Kemudian kami mengadakan aksi sosial untuk terutama untuk anak-anak. Pada masa pandemi yang lalu itu anak-anak tidak bisa bersekolah. Kemudian yang di luar Jawa itu tidak punya internet. Hmm. Tidak hanya tidak bisa sekolah, tapi mereka juga tidak punya akses internet. Iya, iya, Lalu iya. kami membuat stasiun radio di Sumba juga ya. Jadi kami mendirikan stasiun radio, lalu kami bagikan radio-radio penerimanya.
bagikan Hmm. pada mereka, kemudian gurunya itu mengajar lewat radio, lewat studio, lalu disiarkan lewat pemancar itu diterima anak-anak di rumah masing-masing karena jarak antar rumah itu di Sumba itu sangat jauh, Iya, iya. berjauhan begitu. Lalu kami juga memasang lampu tenaga surya di Sumba juga. Kami fokus pelayanan di Sumba. Mengapa lampu tenaga surya itu karena di sana ternyata masih banyak rumah-rumah yang belum dialiri listrik. Hmm. Lalu kami juga mendukung taman baca ya. Ada beberapa gereja yang membuka taman baca. Kemudian karena ini hal yang baik, kami dukung dengan memasok bacaan-bacaannya ya, bacaan-bacaan dengan mengumpulkan dari jemaat siapa yang punya bacaan yang sudah selesai tidak dipakai lagi, kemudian kami kirim ke Sumba untuk dipakai oleh anak-anak. Terus yang terakhir kami melakukan pemberdayaan petani dan peternak seperti yang Hmm. digambar di kiri itu ada Nah. orang-orang yang sedang memasang panel surya. Itu sebenarnya panel surya untuk bukan untuk lampu tapi untuk pompa air, Hmm. tenaga surya karena di sana juga BBM itu susah maka kami pasang tenaga surya sehingga bisa mengangkat air, airnya diangkat dari bawah ke atas untuk pertanian di musim kemarau ya dan juga untuk ya sumber-sumber air karena di Sumba juga airnya sulit itu. Jadi Hmm. itu yang tiga pilar yang penting yang kami kerjakan itu adalah penerbitan, kemudian yang kedua pelatihan dan yang ketiga aksi sosial. Gitu. Wow. Pak, lengkap ini Pak pelayanannya. Belum ini masih masih kecil ya kami ini ya, belum banyak. Iya, iya. Iya. Nah, Pak, ini kalau apa ada yang mau apa kontak supaya bisa nanti apa menghubungi untuk pelayanan-pelayanan tadi seperti pelatihan, mereka rindu juga dapat pelatihan. Bisa kontak kemana nih, Pak? Oh iya, saya aktif di media sosial ya. Jadi saya banyak memiliki media sosial. Cari aja di YouTube, di Facebook, atau silakan berteman di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu ya. Kata kuncinya Purnawan Kristanto ya. Iya. It Purnawan Kristanto ini silakan cari dengan mengetikkan kata kunci itu pasti ketemu ya. Karena nama saya tidak banyak orang yang memiliki nama yang mirip seperti itu. Atau bisa WA atau Telegram ya. Telegram di WA di nomor 0812 Mhm. 273 1237. Ya, ini juga Mhm. cukup aktif juga nanti kalau ada yang menghubungi silakan nanti saya akan respon begitu. Oke, iya nih Pak Wawan, walaupun sibuk, cuman kalau kita kontak lewat media sosial bahkan ya Pak Wawan apa akan sediakan waktu nih, ya itu pengalaman saya sih. Karena nggak ada kerjaan itu. Oh gitu, aduh lo sibuknya kayak gini nggak ada kerjaan loh Pak. Iya, oke. Tapi kalau misalnya mau masuk karena apa di Footprints juga ada Instagramnya, ada media sosialnya, masuk lewat situ juga bisa ya Pak ya. Iya, bisa. Footprint juga bisa Mhm. ya. Footprint Oke. ada di IG sama di YouTube, di Mhm. Facebook, di Facebook, Facebook di ya. TikTok juga ada sih. Di TikTok tapi masih belum enjoy, belum menemukan di TikTok, belum enjoy di Mhm. TikTok gitu. Mhm. Iya, oke, baik-baik Pak Wawan ya. Nih Pak Wawan, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan ini ya Pak ya. Iya, Apa sebelum saya masuk ke ini ya, beberapa ini tadi tanya, mau Kak untuk versi digitalnya ini dari Kak Orieni ya, tanya untuk versi digital Footprints dan apakah ada versi bundle 1 tahunnya juga. Jadi nanti silakan Kak Orieni eh, kontak saja Pak Wawan ya. Tadi Pak iya Wawan di sudah WA itu memberikan aja. Ya, ya. Mhm. Itu lalu ada pertanyaan dari Kak Teresia ini, Pak, renungan anaknya disertai visual nggak ya, Pak? Karena anak-anak sekarang kan kurang suka baca kalau cuma teks. oh Gimana, iya, Pak? visualnya sangat sangat bagus ya. Kami sangat serius untuk apa menatanya dengan ilustrasi yang lucu-lucu, ada gambar yang lucu-lucu dan juga warna-warni ya. Seperti contoh yang sekarang ada di itu di share screen itu Ya. kami bikin warna-warni, kami cetak. Kalau ini Jonsung ya, Jonsung karena itu foto zaman lama ya kami tidak bisa cari yang warna begitu. Tapi secara garis besar itu sangat menarik untuk anak-anak karena desain Ya. grafisnya di apa dikerjakan secara serius dan memang untuk anak-anak begitu.
Oke, ya silakan Kak Teresia kalau melihat contoh-contohnya bisa masuk juga ke media sosialnya Footprints ya. Di Ya. situ biasa atau dari teman-teman admin Footprints memberikan juga apa gambar-gambar di situ. Jadi silahkan masuk deh ke sana. Oke, Pak, ini dari Kak Keisha ada pertanyaannya. Apa tantangan terbesar nih Pak dalam melayani anak-anak? Tantangan terbesarnya sebenarnya nggak ada sih, karena sangat sangat asik pelayanan anak-anak begitu. Setiap ada tantangan kemudian kita apa ya kita bisa pikir secara kreatif. Tapi ya terus terang begini aja. Terus terang di masa sekarang ini untuk menerbitkan buku atau renungan seperti ini tuh sangat berat. Ya, Hmm. untuk menjualnya juga sangat berat, apalagi ongkos kirimnya itu juga bahkan lebih mahal dari harga renungan footprintnya. Ah, Footprintnya itu cuma cuma 6.000, 7.000, tapi ongkos kirimnya 10.000. Bagaimana coba? aduh. Seperti kalau kita mau fotokopi 500, tapi kita harus parkir 2.000 kalau Nah pakai itu. sepeda motor. Nah, itu yang sebenarnya apa yang hambatan terbesar kami. Kalau mencetak itu butuh modal besar dan berarti kalau tidak laku itu duit yang mandek begitu ya. Iya, Nah, iya. kami menyiasatinya dengan membagikan secara digital begitu karena Mhm. kami sudah punya ada biaya untuk mengerjakannya, untuk layoutnya, untuk menulisnya itu sudah ongkosnya sudah terpenuhi, sehingga mengapa tidak kami bagikan secara gratis supaya lebih banyak orang, lebih banyak anak yang terberkati begitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang tergerak menyumbang begitu ya, tentu dengan senang hati karena kami tidak didukung oleh lembaga-lembaga donor atau gereja. Kami tidak berafiliasi ke gereja. Walaupun saya juga aktivis gereja, tapi tidak didukung, bukan tidak didukung, tapi ini bukan bagian dari gereja, begitu, Iya. interdenominasi, sehingga ya kami dengan biaya sendiri, begitu. Iya, oke ya. Ya, begitu rekan-rekan ya, bisa sahabat-sahabat Sabda bisa mendengar juga, jadi bisa ikut juga ya, mendukung gitu ya. Tadi kalau misalnya ini ya, dari Footprints juga menyediakan versi digitalnya, silahkan ini masih tertera di depan kita, kontak ya, silahkan nanti bisa kontak ke sana. Tadi Kak Kesha juga tanya, mau versi cetaknya bisa order kemana, ya silahkan, ini nomor kontaknya masih tertera di depan, bisa langsung kontak ke Pak Wawan atau rekan-rekan di Iya, Footprints gitu untuk ya Kak versi ya. cetaknya kalau mau lebih praktis itu ada di Tokopedia. Ya, di Mhm. Tokopedia biasanya ada ongkir gratis ongkir, jadi nggak Ya. mikir ongkirnya begitu. Iya, oke, baik Pak. Nah, sekarang kita masuk nih Pak ya. Saat ini kan gereja dan pelayanan anak tuh sedang persiapan kegiatan Paskah. Ini sedang heboh-hebohnya nih Pak ya. Sedang pusing-pusingnya kali ini ya Pak ya. Jadi ada nggak sih program khusus yang juga sedang dilakukan atau disiapkan Pak Wawan atau Yayasan Sekolah Minggu atau Footprints ini? Mungkin bisa jadi ide juga bagi pelayanan anak lainnya Pak. Iya, saat ini Footprints itu juga berjejaring di dalam jaringan pelayanan anak. Kemudian Mhm. di jaringan pelayanan itu lalu kami juga memiliki komunitas namanya semacam relawan di Mhm. Bina Warga yang setiap minggu itu membuat video persiapan untuk mengajar. Nah, Hmm. saat ini saya sudah baru saja membuat video ide untuk perayaan Paskah sesuai dengan tema PGI ya, Hmm. tentang PGI dan KWI tahun tahun ini. Nah, nanti kakak-kakak itu bisa langsung akses saja di di kanal YouTube-nya Bina Warga. Mhm. Biasanya mulai Rabu itu sudah mulai bisa diakses. Di situ saya membuat paparan atau usulan ide-ide tentang cara merayakan Paskah. Ya, Hmm. ini salah satu bocorannya aja ya. Di dalam paparan itu saya memberi ide eh, ruangannya didekorasi sebagai taman ya. Oke. Taman dengan banyak bunga, kemudian ada kelinci, kelinci yang hidup, lalu ada bunga lili, ada ayam, ya ayam hidup di kandang begitu, ada telur, kemudian dress code-nya itu kakak-kakak dan anak-anak memakai pakaian yang berbunga ya, motif bunga, bisa pakai topi yang ada bunganya, bisa pakai jepit rambut yang ada bunganya. Itu untuk mengilustrasikan sukacita kita merayakan Paskah dan juga
untuk memperkuat tema cerita dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Yesus ya, yang pada saat itu dimakamkan di eh, taman milik Yusuf Arimatea. Hmm. Nah, lebih lengkapnya nanti ada di sana. Ada banyak ide-ide praktis yang bisa digunakan, dan saya sengaja memilih pakai yang bisa diperoleh dengan mudah, Nah, bahan-bahannya, lalu murah, tidak perlu yang mahal-mahal, dan cepat ya, cepat untuk dibuat gitu. Jadi kalau itu mungkin dia, Pak. waktunya di sini tidak bisa saya paparkan secara mendetail, tapi tunggu aja jam tayangnya itu hari Rabu di kanal Bina Warga. Ketik aja Bina Warga begitu, nanti akan muncul kanalnya, dan cari wajah saya yang ganteng ini gitu. Oh iya, iya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak ya untuk bocorannya. Sudah lengkap, nanti bisa tinggal masuk ke kanal YouTube Bina Warga ya. Kalau Iya. mau masuk sekarang juga boleh, tapi tunggu kita selesai dulu ya. Oh, Oke, belum, Pak. itu belum diupload, itu nanti premiernya hari Rabu. Oh, premiernya hari Rabu ya, Pak. Iya. Setiap hari Rabu atau nanti hari Rabu akan diupload sekalian semuanya ide-ide itu, Pak? Ya, setiap hari Rabu selalu ada hari Rabu itu untuk sekolah minggu yang jadwal minggu depannya begitu. Oh, oke, oke, oke. Kalau yang sudah berlalu, masih ada arsipnya nggak sih, Pak, di Oh, situ masih nanti? ada banyak, ada banyak. Itu. Jadi silahkan klik-klik aja ya di YouTube-nya Bina Warga. Oke, semangat nih. Pak Wawan, boleh dong share satu kesaksian yang singkat aja, Pak, karena waktunya tinggal sedikit ya. Share satu kesaksian yang paling berkesan tentang pelayanan Paskah yang pernah Pak Wawan atau rekan-rekan Footprints Indonesia lakukan, Pak. Iya, tahun lalu itu kami mengadakan aksi sosial untuk membuat lampu tenaga surya ya, lampu tenaga Hmm. surya yang di Sumba, dan Hmm. ternyata itu sangat membantu mereka. Mereka itu tidak menyangka dan tidak pernah mimpi untuk mendapatkan lampu lampu tenaga surya itu, karena mereka itu sampai sekarang tidak ada aliran listrik. PLN tidak mau menyambung ke sana karena rumahnya berjauhan, dan Hmm. mereka itu sekarang itu penerangannya masih pakai lampu minyak. Nah, lampu minyak itu minyak tanah di sana mahal, kemudian apa, paru-paru mereka akan terpapar asap itu, asap dari Hmm. Ingat, ya. lampu itu, dan juga langka ya, langka minyak tanah itu langka, dan itu yang mendorong saya eh, ini ya, ini lampu ini, lampu tenaga surya. Cuma seperti ini itu bisa memberkati eh, kalau satu rumah itu ada empat orang, itu bisa memberkati anak-anak di sana itu selama bertahun-tahun. Ya, Oh. kalau kita memberikan makanan begitu mungkin akan habis, tapi dengan memberikan lampu tenaga surya seperti ini, itu ternyata bisa memberkati 4 orang itu selama bertahun-tahun, dan itu membuat saya bersyukur karena Tuhan tuh ternyata menggerakkan, itu bukan duit saya, bukan uang saya, itu Tuhan tuh menggerakkan banyak orang untuk ikut di dalam gerakan ini, dan itu benar-benar membuat mereka terharu. Mereka Hmm. sampai seperti mimpi, kata mereka. Ini seperti mimpi bahwa kami itu bisa mendapatkan sambungan listrik gitu. Oke, oke, oke ya Pak. Jadi apa eh ya bersyukur sekali sih Pak untuk ini ya, untuk apa semua ide-ide dari Tuhan, juga panggilan yang Tuhan berikan untuk anak-anak di sana bisa mendapatkan berkat. Iya Pak. Oke Pak. eh Pertanyaan lagi nih Pak. Apa makna Paskah bagi Pak Wawan secara pribadi, dan apa harapannya untuk perayaan Paskah tahun ini bagi gereja maupun pelayanan sekolah minggu di Indonesia Pak? Iya, makna Paskah itu bagaimana Tuhan itu begitu mencintai saya, orang yang tidak, sebenarnya bukan apa-apa, yang tidak punya prestasi apa-apa yang dapat dibanggakan di hadapan Allah, dan banyak kekurangannya, tapi Tuhan itu eh, menyayangi, mengasihi, dan memberi kesempatan untuk bekerja sama sebagai teman sekerja Allah, dan dengan saya bersedia untuk menjadi teman sekerja itu banyak sekali peristiwa-peristiwa ajaib yang dibukakan oleh Tuhan, dan seolah-olah itu seperti datang sendiri ya. Ketika saya merefleksikan pelayanan ini dengan Kak Tina, itu kami itu takjub ya, takjub ini seperti sudah disiapkan, dan kita tidak menyangka bisa dipertemukan dengan banyak orang yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.
Dan itu karena Allah itu bisa karena begitu mengasihi kita. Itulah makna Paskah yang saya rasakan gitu. Ya, jadi terus semangat ya Pak ya. Paskah selalu mengingatkan dan membangkitkan kita kembali, kebangkitan Kristus membangkitkan kita kembali ya. Iya, Semakin semangat tetap semangat di dalam pelayanan ya, ini ya. tetap teguh dalam panggilan Tuhan. Ya, terus semangat untuk Pak Wawan, Kak Tina, juga rekan-rekan yang lain yang tergabung dalam Yayasan Sekolah Minggu maupun di Footprints. Di daerah-daerah juga ada nih ya, mitra-mitranya Pak Wawan di Sumba itu banyak itu, saya tahu. Ya, yang sangat terberkati Ya, dengan ya. pelayanan Pak Wawan dan rekan-rekan ya, bersyukur sekali. Ya, tadi sudah saya bacakan sih Pak beberapa pertanyaan. Saat ini belum ada lagi pertanyaan maupun tanggapan. Pak Wawan bisa share pokok doa khusus Pak untuk kami kita doakan bersama sebelum kita menutup acara pada sore hari ini. Iya, saat ini kami Footprint itu juga terlibat di dalam Jambore Anak Nasional yang diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang akan diadakan di Solo ya. Di Solo tanggal 21 sampai 24 Juni 2023 dan ini merupakan semacam tindakan iman ya karena biayanya sangat besar dan juga kami punya rencana untuk mengundang Mas Gibran untuk membuka ini. Jadi mohon itu didoakan kami sebagai bagian dari panitia di lembaga Jamnas Lembaga Alkitab Indonesia supaya bisa berlangsung dengan lancar karena ini pergumulannya sangat berat bagi kami. Iya, jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman di rumah ya, kita akan mendoakan bersama-sama saat nanti kita menutup acara ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pengumuman dahulu ya sebelum kita selesai. Tapi kami mengucapkan dulu terima kasih banyak buat Pak Wawan yang sudah berbagi berkat, sharing pada sore hari ini ya. Rekan-rekan nanti bisa memanfaatkan semua informasi yang sudah diberikan oleh Pak Wawan untuk bisa menambah lagi, memperkaya pundi-pundinya, pundi-pundi untuk bisa mengajar, melayani anak dengan panggilan yang betul, dengan bahan sumber yang sangat alkitabiah ya. Silahkan nanti rekan-rekan bisa masuk ke dalam sumber-sumber yang tadi sudah Bapak Wawan berikan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wawan. Baik, kita akan tutup kegiatan Kenal Mitra pada sore hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk pelayanan Footprints yang Engkau sendiri memberikan di hati anak-anak-Mu, Bu Tina, Pak Wawan, dan juga rekan-rekan untuk mendirikan Yayasan Sekolah Minggu Indonesia, sehingga lahirlah juga pelayanan-pelayanan lain, Footprints, juga pelayanan aksi sosial dan pelatihan-pelatihan untuk pelayanan anak di Indonesia. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena hati-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dengan terus menolong pelayanan ini Tuhan, memberkati pelayanan ini, terus mantapkan dan teguhkan panggilan mereka, sehingga semakin banyak Tuhan anak-anak yang mengenal Engkau melalui guru-guru yang sudah terdidik, yang terlatih melalui bahan-bahan literatur yang juga mereka terbitkan. Secara khusus kami juga mau bersyukur untuk keterlibatan Footprints dalam persiapan Jambore Anak Nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Juni mendatang. Tuhan tolong persiapannya, biaya-biaya yang dibutuhkan, koordinasi, kolaborasi dengan banyak pihak Tuhan, terutama Tuhan persiapan setiap hamba-Mu yang akan Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi anak-anak ini yang akan datang bersama-sama, kiranya tidak menjadi satu kegiatan happy-happy aja, tetapi tunggu Tuhan, mereka bisa merasakan kegembiraan dan sukacita, karena bisa mempelajari firman-Mu bersama-sama, bisa menikmati firman-Mu bersama-sama, dan pulang disegarkan juga Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan rekan-rekan, sahabat-sahabat sabda juga yang mengikuti, Tuhan tolong dalam pelayanan selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, baik Pak Wawan, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sudah boleh berbagi. Iya, buat sahabat sabda semua di rumah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah join ya. Jangan lupa bisa membagikan lagi berkat-berkat ini. Bagi yang saat ini juga nonton arsipnya, kalau ada yang pertanyaan dan sebagainya, boleh di live comment ya, ditulis di komentar aja atau bisa langsung kontak ya dia. Pak Wawan sudah kasih beberapa informasinya. Begitu ya. Oke. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God.